Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaifa halukum? Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, masih tentang hukum nun sukun atau tanwin. Kemarin kita membahas hukum idgham. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Tapi kemarin lewat Zoom, ustadznya terpental di tengah-tengah ya. Jadi mungkin pembelajaran tidak tersampaikan secara maksimal. Dan juga banyak yang tidak ikut ya. Kalau nggak salah cuma 10 orang apa 8 orang yang ikut ya. Jadi sisanya tidak ikut. Nah, Ustadz ingin buat video ini biar kalian semua bisa melihat dan bisa paham semua ya. Kita mereact atau mensyarah, menjelaskan video yang udah ada, yaitu videonya Ustadz Farhan Siddiq. Bismillah. Assalamualaikum. Kebetulan beliau Ustadz Farhan Siddiq ngajar di kelas 5 dan materinya sama idgham bi gunnah. Bedanya di kelas 5 itu sudah ada buku ini. Nih, buku ini. Kalau di kelas 4 antum memang belum dibagikan ternyata. Jadi kalau di video ini ada disuruh buka halaman sekian dari buku ini, dia diabaikan saja, nggak ada, karena kita nggak ada, makanya kita cukup itu aja, mencatat saja ya, mencatat apa yang perlu dicatat. Kemarin udah bagus, ada yang nyatat, tapi kan kemarin baru idgham bi gunnah ya. Ini mungkin dicatat ulang, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, begitu ya. Kita mulai videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mempelajari hukum tajwid. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa dimudahkan dalam belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan memakai buku yang sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu buku Metode Asy-Syafi'i, Ilmu Tajwid Praktis. Pembahasan hukum bacaan nun mati atau tanwin. Pertemuan kedua. Kita masih membahas hukum bacaan nun mati atau nun sukun atau tanwin ya. Nun mati itu nun sukun maksudnya, atau tanwin. Nun sukun yang ini, tanwin yang ini, an, in, un. Apabila ada nun sukun atau tanwin, setelahnya ada huruf-huruf itu kemarin. Huruf idhar ada misalnya hamzah, nun sukun ketemu hamzah gimana caranya? Nun sukun ketemu ha gimana cara bacanya? Nun sukun ketemu ba gimana caranya? Begitu misalnya ya. Kemarin kita udah membahas izhar halqi, sekarang kita masuk ke idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf bi gunnah pada halaman 36
ya, buku Metode Asy-Syafi'i Ilmu Tajwid Praktis. Jadi Ustadz harapkan kepada teman-teman semua untuk menyiapkan juga buku tulisnya dan dicatat sebaik mungkin. Kita catatnya saja, tidak ada bukunya gitu. Hukum nun mati dan tanwin. Pembahasan idgham. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, dari sini kebayang ya, hukum nun mati atau tanwin dan tanwin itu ada 4: izhar, idgham, iqlab, ikhfa hakiki. Kemarin kita udah bahas izhar halqi. Hurufnya ada berapa kemarin? Udah 6 ya. Hamzah, ha, ainun, ha, ghain, kha. Ada 6. Nah, sekarang kita membahas idgham. Idgham dibagi jadi 2. Idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kalau dari sisi bahasa, bi gunnah itu artinya dengan gunnah. Kalau bila gunnah artinya tidak dengan gunnah, tidak dengan gunnah. Nah, sekarang kita belajar apa itu gunnah. Gunnah itu sebenarnya dengung, ya, dengung. Gunnah itu dengung atau tempo ketika membaca. Nanti kita bahas. Idgham bi gunnah, menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, gunnah artinya mendengung. Menurut istilah, artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Huruf idgham terbagi menjadi 4. Nah, di sini bukan huruf idgham ternyata. Huruf idgham bi gunnah terbagi menjadi 4. Kalau huruf idgham ada 6, huruf idgham ada 6, tapi huruf idgham bi gunnah ada 4. Apa aja huruf idgham bi gunnah? Ya, nun, mim, waw. Nah, apabila ada tadi nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, bertemu dengan salah satu huruf ini, ada ya, nun, mim, waw. Oke? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ya, bertemu dengan nun, bertemu dengan mim, atau bertemu dengan waw. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita lanjutkan videonya. Itu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya adalah syarrayyarah. Oke, kita masuk langsung aja. Kita masuk ke contohnya ya. Kita masuk ke contohnya huruf pertama. Huruf pertama di sini ada Ustadz kasih contoh tanwin dulu. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, contohnya kayak gimana? Nih. Syarrayyarah, 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 ada tanwin. Syarran, syarran. Aslinya bacanya syarran yarah. Tapi karena di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dibaca jadi masuk bacanya. Syarrayyarah, dimasukkan, dileburkan. Jadi tanwinnya itu dibaca iya, dibaca iya juga, dileburkan menjadi ya. Syarrayyarah, ya. Tanwin bertemu ya, tanwinnya dileburkan. Kalau kemarin tanwin ketemu hamzah, tanwinnya dibaca jelas, ya. Kufuwan ahad. Tuh, dibaca jelas. Tapi kalau ini tanwinnya dileburkan ke huruf setelahnya. Di sini huruf setelahnya ada huruf ya. Maka tanwinnya dibaca ya. Syarrayyarah. Begitu. Jangan dibaca syarron yarah. Syarron yarah. Oke, tapi syarrayyarah. Yaitu tanwin ketemu huruf ya. Ada nun sukun ketemu ya. Ini dia. Nun sukun ketemu ya. Mayyaqul, mayyaqul, mayyaqul. Jangan dibaca man yaqul, man yaqul, ya. Karena setelah nun sukun ada huruf ya. Dia cara bacanya gimana? Dileburkan ke huruf ya. Apanya? Nunnya. Nun sukunnya dileburkan ke huruf ya. Jadi jangan dibaca man yaqul, ya, tapi dileburkan dan didengungkan di tempo, ya, di jarak. Jangan langsung mayyaqul, mayyaqul, jangan.
tapi didengungkan, di tempo, ada temponya, ada waktu bacanya sekitar 2 atau 3 harokat. May yaqul ditahan dulu. May yaqul. Begitu. Syarrayyarah. Jangan langsung dibaca syarrayyarah atau jangan langsung dibaca may yaqul, tapi may yaqul ditahan dulu. Syarrayyarah. Begitu, ya. Kita masuk ke huruf kedua yaitu nun. Ada nun di sini, coba kita cari. Tanwin, kita cari tanwin dulu. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Mana coba? Ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf nun. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf nun. Jadi gunnahnya semakin lama dia. Nunnya udah tasydid. Ditambah huruf idgham bi gunnah dia. Nun itu huruf idgham bi gunnah dan huruf gunnah. Ya, jadi meskipun tidak ada tanwin di sini misalnya dia tetap dibaca amilatun nasibah. Tapi di sini ada tanwin kemudian huruf nun. Nah, lebih tebal lagi, lebih lama lagi jadinya. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Begitu. Tanwin bertemu dengan nun, ini contohnya. Amilatun nasibah. Langsung kita cari yang nun sukun ya, nun mati atau nun sukun. Ya, tadi udah tanwin bertemu nun, sekarang nun sukun bertemu dengan huruf nun. Min ni'mah, min ni'mah, min ni'mah ditahan. Min ni'mah. Nun sukun bertemu dengan nun. Nun yang ini jadi dibaca dengan tasydid, double. Min ni'mah, min ni'mah, begitu. Langsung ke huruf setelahnya yaitu huruf mim. Kita cari dulu di sini ada tidak mim. Contoh tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Mana? Nah, ini dia. Nih. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Tanwinnya di sini apa? Kasrotain. Ajalin, jangan dibaca ajalin musamma. Ajalin musamma. Tanwinnya di sini nggak boleh dibaca jelas. Tapi tanwinnya dileburkan dengan huruf setelahnya itu huruf mim. Jadi tanwinnya ini dibaca huruf mim, ya. Ajalim musamma. Ajalim ditahan. Ajalim musamma. Ajalim musamma. Jangan dibaca ajalin musamma. Beda ya. Ajalin musamma sama ajalim musamma, beda. Ya, itu tanwin bertemu dengan huruf mim. Oke. Sekarang kita cari, coba ada nggak nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, ini dia. Ada di surat Al-Lahab. Ini surat Al-Lahab ya. Nun sukun setelahnya ada huruf mim, maka dibaca mim masad. Mim masad, bukan min masad, bukan min masad. Min masad, salah besar. Nunnya dileburkan ke huruf mim. Jadi nunnya dibaca mim. Mim masad. Mim masad. Begitu ya. Nah, kita masuk ke huruf yang keempat yaitu huruf waw. Kita cari di sini ada tidak tanwin bertemu dengan huruf waw. Nah, ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Di sini dia. Ghisyawatu walahum. Ghisyawatu walahum. Jangan dibaca ghisyawatun walahum. Ghisyawatun walahum. Salah. Yang benar apa? Tanwinnya dileburkan ke huruf waw. Wawnya dibaca tasydid jadinya. Ya, seakan-akan ada waw dua, double. Ghisyawatu walahum.
ghisyawatu walahum. Begitu ya. Oke. Contoh setelahnya nun sukun bertemu dengan waw. Ada tidak nun sukun bertemu dengan waw? Nah, ini dia. Nun sukun setelahnya ada huruf waw. Gimana cara bacanya? Cara bacanya bukan min waro. Min waro, salah. Gimana cara bacanya? Nunnya dibaca waw, dileburkan ke huruf setelahnya. Huruf setelahnya di sini ada huruf waw. Min waro, min waro, min waro. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Tanwin yaitu nun mati bertemu shiba. Kita cepatkan saja ya videonya. Mim, tanwin yang bertemu, kemudian nun mati yang bertemu dengan huruf ya. Ayyafqa. Ini penjelasan lagi, masih sama, masih membahas tentang hukum atau huruf idgham bi gunnah tadi. Huruf idgham bi gunnah ya, nun, mim, waw. Di sini loh. Ya, yang tanwin itu di sini. Hisabai yasira, bai yasira, bukan hisaban yasira, tapi hisabai yasira. Ayyafqahu, bukan an yafqahu, tapi ayyafqahu. Dan dia nggak langsung jalan, langsung lanjut ayyafqahu, hisabai yasira, nggak boleh. Tapi ditahan dulu 2 sampai 3 harokat. Hisabai yasira, ayyafqahu, amilatun nasibah, lan nadkhulaha bisultanin mubin. Jangan dibaca bisultanin mubin, nin mubin beda, salah. Yang benar bisultanin mubin. Amman, jangan dibaca anman, beda ya. Anman sama amman. Oke? Lalu khairu wa abqa, jangan dibaca khairun wa abqa, tapi tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Khairu wa abqa min warai. Begitu ya, miwarai. Oke, kita lanjutkan videonya. Iro, kemudian nun mati yang bertemu dengan huruf ya, nun, kemudian huruf. Kita cepatkan saja videonya. Yauma idzin al-ghasyiyah. Kemudian contoh berikutnya terdapat pada surat. Ini contoh yang ada di surat. Sekarang kita masuk ke surat, contoh nyata yang ada di surat. Tadi sebenarnya potongan-potongan surat, tapi ini diambil dari surat Al-Ghasyiyah ya, biar semakin yakin apa sih idgham bi gunnah itu apa sih gitu. Nah, idgham bi gunnah itu ini nih. Di mana? Ayat 1 ada enggak? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ada nun sukun di sini atau ada tanwin di sini? Tidak ada. Nah, di sini di ayat kedua kita lihat ada tanwin di sini, ada hun dan in. Ini tanwin juga. Ini tanwin, ini tanwin, ini tanwin. Ada 3 tanwin. Tapi yang mana hukum idgham bi gunnah? Yang ini nih, ada tanwin bertemu dengan ya, setelahnya ada huruf ya. Dia namanya idgham bi gunnah. Nah, adapun ini tanwin terus setelahnya huruf kha, maka dia tidak dianggap hukum idgham bi gunnah, dia hukum izhar halqi. Kemarin kita sudah bahas. Dia hukum izhar halqi. Dibaca jelas tanwinnya, beda sama ini. Kalau ini dibaca jelas tanwinnya, yauma idzin khasyi'ah. Tapi kalau ini tidak boleh dibaca jelas tanwinnya. Tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu huruf ya. Wujuhun yauma idzin khasyi'ah. Gitu. Lalu di ayat ketiga kita lihat ada tanwin bertemu dengan nun, amilatun nasibah. Gitu ya. Surat Al-Ghasyiyah. Lanjut. Sekarang menurut bahasa idgham artinya meleburkan. Bila gunnah artinya tanpa mendengung. Itu.
Idgham bila gunnah. Sekarang kita masuk ke hukum idgham bila gunnah. Tadi idgham bi gunnah. Idgham meleburkan dengan dengung di gunnah, bi gunnah, bi dengan gunnah dengung, dengan dengung. Tapi kalau ini bila gunnah tanpa dengung, tidak menggunakan dengung, dileburkan tapi tidak dengan dengung, gitu ya. Kalau tadi itu dengung, dengungnya itu maksudnya gini. Miu miu ada ditahan sedikit, terus ada dari hidung miu, terus tadi ada lagi amilatun nasibah, amilatun nasibah, dengung. Oke. Kalau ini tidak ada dengung, cuman dimasukkan saja langsung, ya. Ada berapa hukum idgham bila gunnah? Biar lebih paham nanti dijelaskan dengan contoh biar lebih paham, ya. Huruf idgham bila gunnah ada dua, ada huruf lam dan ada huruf ro. Kita langsung masuk ke contoh, ya. Kita cari dulu contoh nun sukun. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Nun sukun bertemu dengan huruf lam. Mana? Yang mana nun sukun bertemu dengan huruf lam? Yang ini. Ada nun sukun, setelahnya ada huruf lam. Ya, cara bacanya gimana? Dileburkan ke huruf setelahnya. Milladun, milladun, milladunka, gitu ya. Milladunka, gitu aja, dibaca gitu aja. Harusnya bacanya milladunk, begitu. Milladunk, milladunk, milladun, milladun. Nun sukun bertemu dengan la. Nunnya tidak dibaca tapi lamnya dibaca double, ya, jadi tasydid lamnya. Milladun, 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 gitu. Jangan dibaca min ladun, min ladun, beda. Dibacanya seakan-akan tidak ada huruf nunnya. Milladun, 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 gitu. Lalu setelahnya ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin dengan huruf lam mana nih? Yang ini nih. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Tidak dibaca hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Tapi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, begitu. Jangan dibaca sekali-kali hudan lil muttaqin, tapi hudal lil muttaqin. Ya, dimasukkan tanwinnya dari dibaca huruf setelahnya, yaitu huruf lam. Di sini ada huruf lam setelah tanwin. Jadi tanwinnya di sini dibaca huruf lam. Hudal lil muttaqin. Lalu contoh setelahnya yaitu ada huruf ro, huruf ro. Kita cari contoh nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ro. Ini yang ini nih. Nun sukun bertemu dengan ro. Mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim, tebal. Mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Sebenarnya huruf ro itu jangan terlalu tebal begini. Mir rabbihim, nggak boleh begitu. Jangan terlalu banyak, mantul ro-nya itu mantulnya jangan terlalu banyak. Jadi mir rabbihim gitu aja. Mir rabbihim, tebal tapi tipis, gimana coba ya. Pantulnya jangan banyak-banyak, jangan mir rabbihim, jangan gitu. Biasa aja. Mir rabbihim gitu ya. Asal jangan dibaca min rabbihim, salah. Di sini nunnya melebur dengan huruf ro, tapi tidak didengungkan mir rabbihim, tidak begitu bacanya. Seperti miu, mil, gitu beda. Ini huruf ro ya. Mir rabbihim, jangan dibaca min rabbihim. Oke. Setelahnya tanwin bertemu dengan huruf ro. Ada tanwin, nah ini dia. Tanwin bertemu dengan huruf ro. Samaratir rizqa, samaratir rizqa. Jangan terlalu tebal ro-nya. Samaratir rizqa, jangan.
tipis saja. Thamaratir rizqa, thamaratir rizqa, thamaratir rizqa, begitu. Jangan dibaca thamaratin rizqa, beda, salah. Oke? Itu dia hukum idgham. Menurut istilah artinya jika satu huruf itu dan ya, coba. Kemudian ini contoh berikutnya contoh lainnya huruf ro. Tawwabar rahima. Nah, tanwin bertemu dengan ro, tanwin bertemu dengan ro. Nah, kalau yang bingung kan ada alif di sini Ustaz, tidak usah dihiraukan. Abaikan aja, kan tidak dibaca ini kan, yang dibaca tanwinnya bukan alifnya. Tawwabar rahima, tawaban, jangan tawaban rahima, tapi tawabar rahima. Yang ini juga nun sukun ketemu ra, mir rahmati, jangan dibaca min rahmati, salah, tapi mir rahmati. Kemudian bimu'minin lana, ada ra ada lam ya. Huruf idgham ada 2 doang, idgham bila gunah ada 2 doang, huruf ra dan huruf lam, huruf lam atau huruf ra, gitu ya. Bimu'minin lana, tanwin bertemu dengan huruf lam. Bimu'minin lana, bimu'minin lana, jangan bimu'minin lana, tapi bimu'minin lana. Lalu setelahnya yubayyin lana, yubayyin lana, yubayyin lana, dibaca tebal lamnya, tapi tidak dibaca nunnya. Yubayyin lana, yubayyin lana, salah kalau dibaca gitu. Yang benar yubayyin lana, seperti itu ya. Oke, jazakumullah khairan. Mungkin ada lagi tidak nih videonya? Sebentar. Sudah selesai. Mudah-mudahan 27 menit pas. Kita langsung tutup saja dengan doa kafaratul majlis, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada pertanyaan masih belum paham, silakan bertanya. Nanti insyaallah kalau ada waktu kita akan buka sesi Zoom, entah di pertemuan selanjutnya, entah pertemuan ini kalau ada waktu tambahan atau waktu lebih. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.